besar ya, siklus akuntansi manual. Nah, kalau audit dalam lingkungan sistem yang masih manual ya, auditor itu ya melihatnya laporan keuangan dulu. Kalau nggak ada laporan keuangan berarti itu kliennya nggak layak audit. Nah, laporan keuangan inilah kemudian yang ditelusur ya, bukti-buktinya, kewajaran angka-angkanya, mungkin ada salah hitung, salah perkalian, salah penjumlahan, ada angka yang belum ikut dilaporkan, ada angka yang dilaporkan 2 kali ya, atau dilaporkan ganda atau apapun gitu ya. Yang itu kemudian kita kenal dengan istilah error dan atau fraud. Error itu kesalahan manusia yang karena operatornya tidak paham, error. Fraud itu kesalahan yang disengaja kemudian maksudnya untuk mempengaruhi persepsi pengguna laporan. Tujuannya untuk menyesatkan pengguna laporan, itu namanya fraud. Misalnya tidak melaporkan sebagian penjualan, tidak melaporkan sebagian aset, atau melaporkan terlalu besar aset, atau menyembunyikan jumlah utang atau kewajiban, atau mencatat biaya terlalu rendah untuk membuat laporan laba yang lebih tinggi, atau sebaliknya. Jadi istilah fraud itu bisa terjadi dimanapun dengan motif beragam. Nah, ini manual. Kemudian kalau sistem akuntansi berbasis komputer itu, pekerjaan akuntansi manual ini, yang jurnal buku besar neraca 1, jurnal penyesuaian sampai wujud neraca 1 setelah penyesuaian itu dikerjakan oleh aplikasi ya. Proses ini dilakukan oleh aplikasi ya. Nah, ini auditor, operator, akuntansi itu nggak ngenali lagi ya, nggak ngenali lagi jurnal, nggak ngenali lagi buku besar gitu. Tapi itu black box yang ada di dalam kotak komputer yang kemudian mesin komputer itu digunakan ya, operator cukup menginput data awal ya. Nah, dokumen transaksi ini ya menjadi masukan ini di input ke dalam sistem komputer. Nah, kesalahan bisa terjadi di tingkat input ya, misalnya penginputan ada yang dilakukan secara real time ya, setiap transaksi diinput pada saat yang terjadi gitu ya. Atau cara yang lain sistem batch ya, data 1 minggu dikoleksi dikumpulkan baru tiap minggu, bulan hanya 4 kali menginput data. Nah, di sini pun juga ada potensi error dan atau potensi fraud. Data yang dimasukkan dalam komputer itu ya, kalau itu salah ya, meskipun sistem aplikasi di komputer ini bagus, ya nanti luarannya di sini juga akan salah. Kalau yang dimasukkan adalah sampah, keluarnya ya sampah. Garbage in, garbage out ya. Jadi kualitas input ini penting ya. Apakah jalan satuan 5 kali harga 100 kemudian diinput di penjualannya 5 kali 100 500, diinput 50 atau hanya diinput 5. Nah, itu error atau fraud. Nah, ini sangat dipengaruhi oleh kualifikasi dari personil yang menginput data ini. Ya, sementara prosesnya ini sudah dikerjakan oleh mesin, asumsinya mesin ini nggak banyak mengandung kesalahan. Nah, kemudian sudah akan menghasilkan luaran namanya laporan keuangan atau statement keuangan. Nah, jadi auditor juga punya kepentingan
untuk meyakini angka luaran ini, maka proses input datanya juga harus sudah valid. Ya. Nah, ini garis besarnya. Kemudian auditor juga harus meyakini bahwa aplikasi yang dibuat ini itu kerjanya juga secara logika akuntansi itu sudah tepat. Ya, karena aplikasi yang di sini itu bisa dibuat sendiri ya, klien ya, bisa juga beli dari vendor luar atau dikembangkan. Bisa juga itu aplikasi yang sudah dijual. Auditor tiba-tiba sudah ada di sini, terima laporan. Laporan ini bisa tercetak, bisa juga soft file. Nah, auditor kalau minta misalnya dokumen buku besar gitu, ya bisa dicetak gitu. Tapi membutuhkan jumlah kertas yang sangat banyak. Saya pengen lihat transaksi detail penjualan, ya dimungkinkan dicetak di atas kertas, tapi tidak efisien, sehingga kemudian berkembanglah namanya TABK. Ya, jadi di sini ada aplikasi pengolah data, misalnya di sini pakai Zahir, Counting, ya, software itu pakai Accurate, pakai Mayop, pakai apa, General Ledger, ya, atau pakai SAP, atau pakai aplikasi apapun ya. Nah, di sini auditor itu kepentingannya karena hanya melihat output ini, harus mengevaluasi bagaimana tingkat input ini kualitasnya seperti apa, banyak mengandung salah saji atau tidak, kemudian apakah proses di aplikasi ini sudah dilakukan secara logis atau belum dalam kerangka logika akuntansi. Nah, jadi audit berbasis komputer itu sebenarnya penggunaan bantuan aplikasi komputer untuk membantu auditor menganalisa data akuntansi yang menjadi sumber utama menghasilkan laporan keuangan itu, dengan dibantu beberapa kemahiran di dalam bidang aplikasi atau perangkat lunak pengolahan data. Ya, ya ini gambarnya. Jadi kotak yang di sini inilah yang kemudian yang oleh penyusun laporan keuangan tadi itu dianggap kotak hitam yang logikanya sudah tertutup. Ini ya bagi auditor juga sama, ini kotak hitam saja. Tapi auditor harus punya cara untuk meyakini kalau kotak hitam ini bekerja dengan cara-cara yang logis. Ya, sehingga laporan yang dikeluarkan itu juga sesuatu yang logis. Nah, salah satu jaminan kalau laporan itu akan berkualitas ya jika inputnya juga berkualitas. Nah, ini gambaran kalau perusahaan sudah menggunakan enterprise resource planning. Ya, ini akuntansinya sudah tidak lagi independen, ya. Ya, tapi ini sudah akuntansi ini hanya subsistem bagian kecil dari ERP ini, yang kemudian laporan-laporan akuntansi ini sudah terkoneksi dengan banyak subsistem yang lain. Ya, ya di sini gambar apa namanya subsistem ya yang berkaitan dengan nanti data akuntansi. Nah, itu sistemnya berarti sudah kompleks. Seperti Anda lihat sekarang di kampus UNS ini ya, ada belasan fakultas
ada ratusan program studi. Tapi fakultas itu nggak punya laporan keuangan yang utuh maksudnya. Jadi Anda mau tanya di tingkat fakultas pun itu ada nggak laporan keuangan fakultas FKIP? Tidak ada. Tidak punya karena memang aplikasi yang dikembangkan di UNS itu tersentral. Ya, tersentral. Kita akan tanya berapa uang pendaftaran yang masuk ke UNS tahun 2022. Nah, bagian pendaftaran belum tentu bisa jawab. Ya. Karena mungkin bagian pendaftaran hanya tahu jumlah siswa yang menginput formulir pendaftaran. Ya, kemudian formulir pendaftaran yang kemudian disertai dengan pembayaran di bank, apakah sama jumlahnya? Belum tentu. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa sumber-sumber informasi dari unit-unit ini adalah supporting yang kemudian membantu proses menyusun laporan keuangan ini. Nah, akuntansi adanya di tingkat universitas, tidak ada di fakultas ataupun program studi, sehingga program studi dan fakultas tidak mungkin mengetahui. Nah, apakah tingkat fakultas dimungkinkan untuk mengetahui atau mempunyai laporan? Sangat mungkin kalau sistemnya desentralisasi. Ya, jadi itu adalah pilihan di dalam menerapkan sebuah kerangka sistem informasi. Nah, itu gambarannya SAP ya kurang lebih seperti ini. Karena SAP itu aplikasi juga yang dikembangkan oleh investor yang sekarang banyak digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang skala besar, termasuk ya diantaranya perusahaan-perusahaan multinasional itu. Kalau perusahaan-perusahaan skala nasional itu penggunaan jahil, penggunaan akurat itu sudah biasa. Beberapa perusahaan ada yang mengembangkan secara customize, ya, membangun divisi, ya, sendiri ya oleh unitnya sendiri itu ya dimungkinkan. Gitu. Nah, atau membeli aplikasi dari luar itu dimungkinkan. Nah, itu gambaran lingkungan organisasi di mana pengolahan data akuntansi tidak lagi manual, tetapi sudah menggunakan berbagai macam perangkat, ya, alat-alat teknologi bisa secara independen, mandiri. Jadi, aplikasinya hanya diinstal di satu laptop saja, cukup, bisa aja terjadi. Tapi bisa juga laptop itu hanya salah satu terminal, hanya input penjualan saja, hanya menginput data persediaan saja, hanya menginput data piutang saja. Gitu. Terus ada komputer besar, ya, superkomputer yang kemudian menjadi sentral dari kegiatan sistem itu. Nah, jadi tergantung dari kompleksitas sistem akuntansi yang ada di klien kita masing-masing nanti. Nah, sekarang munculnya TABK, teknik audit berbantuan komputer atau computer assisted audit teknik, ya, CAT. Jadi TABK ini istilahnya sudah menjadi baku karena ini diatur juga di dalam standar audit. Maksudnya TABK itu adalah penggunaan komputer dalam kegiatan pemeriksaan. Ya, penggunaan komputer dalam kegiatan pemeriksaan.
TABK itu adalah alat yang membantu auditor dalam mencapai tujuan pemeriksaan yang mengacu pada prosedur pemeriksaan yang mengkhususkan untuk pengujian data dan perangkat lunak. Jadi maksudnya TABK itu auditor ketika menjalankan prosedur auditnya tidak lagi manual. Ya, tidak hanya dibantu kalkulator, tidak hanya menelusur ke dokumen secara langsung, ya, dilihat begitu ya, tetapi TABK itu menggunakan bantuan komputer untuk ya menguji korelasi, menguji antar data ya, korelasi antar data, kemudian dan berbagai macam tujuan yang relevan dengan tujuan auditnya. Nah, ini TABK. Jadi apa syaratnya auditor yang paham TABK? Ya, paham sistem komputer, bagaimana cara kerjanya. Nah, ini poinnya di situ saja. Ya. Kalau Anda auditor akan memeriksa laporan keuangan koperasi ABC, koperasi ABC itu ketika membuat laporan keuangan sudah menggunakan aplikasi Accurate misalnya. Ya udah, auditornya paling tidak punya kemampuan menguasai cara kerjanya Accurate, sehingga bisa membaca proses-proses yang terjadi di dalam Accurate itu, ya, bisa memahami kalau data input dimasukkan, ya, ada penjualan tunai 1.000 yang bertambah kas 1.000, yang bertambah jualan 1.000 di jurnal kas pada penjualan itu yang tepat. Tapi kalau misalnya ada aplikasi mencatat penjualan tunai, jurnalnya adalah kas pada piutang, nah itu keliru, itu error. Apakah aplikasi memungkinkan itu? Sangat mungkin, ya, tergantung perancang aplikasi itu dulu. Di aplikasi itu dibuat oleh biasanya orang-orang yang menguasai teknik pemrograman komputer, yang belum tentu dia memahami logika akuntansi. Nah, ketika logika akuntansinya salah, apapun data yang dimasukkan meskipun datanya valid, maka luarannya dijamin salah. Jadi contoh tadi penjualan tunai 1.000 dicatat di aplikasi, kok keluarnya piutang tambah 1.000, penjualannya tambah 1.000. Nah, itu keliru. Atau yang bertambah penjualan itu malah di debit, kreditnya malah kas, itu keliru. Maka kemudian laporannya juga akan keliru. Nah, ini logika sederhana untuk menjelaskan TABK. Nah, TABK itu diatur di perintah standar audit. Ya, ini 59. Ya, seksi 327. Di sana dijelaskan itu apa manfaatnya, apa definisinya, apa manfaatnya, dan seterusnya. Di TABK itu penggunaannya ya tergantung dari lingkungan klien yang sedang diperiksa laporan keuangannya itu. Jadi kalau penggunaan bantuan komputer untuk mengaudit laporan keuangan UMKM, tapi UMKM itu memang betul-betul sudah menggunakan aplikasi akuntansi. Nah, itu sudah masuk kategori penggunaan TABK. Ya, meskipun hanya skalanya sudah relatif besar, tetapi kalau di perusahaan itu mengolah kegiatan keuangannya masih
cara manual ya nggak bisa diterapkan TABK. Nah inilah gambaran TABK itu seperti itu. Manfaatnya apa? Nah ini kalau penggunaan TABK, pengujian transaksi, pengujian saldo karena dilakukan dalam aplikasi komputer ya biasanya lebih cepat, lebih teliti ya sehingga menghemat waktu audit. Ya, kalau ada data yang double, ada data yang keliru, ya itu bisa langsung mudah diketahui. Kemudian sebenarnya pengujian penggunaan TABK itu sangat dipengaruhi oleh kualitas sistem pengendalian internalnya. Jadi sebelum auditor itu meyakini kalau laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem komputer itu bagus, ya dapat dipercaya, maka pertama yang harus dilakukan apa? Ini memahami SPI kliennya. Nah, ini kan kalau prosedur audit itu kan setelah auditor menerima penugasan, kemudian berikutnya adalah memahami entitas ya dan lingkungannya. Ya. Entitas yang akan kita audit itu seperti apa gitu, lingkungannya seperti apa. Nah, yang kedua adalah memahami sistem pengendalian internalnya. Ya, sistem pengendalian internalnya. Di setiap organisasi yang sudah baik, idealnya ada sistem pengendalian internal itu secara tertulis atau baku dan menjadi acuan di dalam mengembangkan sistem-sistem operasional prosedur di dalam organisasi itu. Ya, tujuan pemahaman ini untuk meyakinkan ya apakah SPI akuntansinya berjalan baik atau tidak. Sistem pengendalian akuntansi itu kalau berjalan baik itu kekayaan organisasi nggak mudah hilang. Ya. Kalau ada tadi penjualan 1000 itu yang dicatat betul 1000, bukan 100, bukan 10. Nah, kalau itu kan hilang berarti. Ya. Kalau ada pembelian 500 ya wujud persediaan, maka persediaannya tambah 500. Bukan tambah 300, bukan tambah ya 50 dan seterusnya. Nah, ini maksudnya untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian keandalan data akuntansi. Jadi auditor ketika mengevaluasi SPI kliennya ini, nah kalau SPI akuntansinya berjalan baik, maka SPI-nya tadi kan melekat di kotak hitam tadi. Itu auditor boleh meletakkan kepercayaan lebih tinggi pada keandalan data akuntansi dalam laporan. Kemudian SPI administratif itu mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhi kebijakan manajemen. Nah ini tujuan SPI yang umum, dan kalau auditor melihat bahwa di kliennya sudah ada SPI yang berjalan baik, maka kemudian punya kesimpulan sementara kalau sistemnya juga berjalan baik, ya kemudian laporan-laporan yang dihasilkan oleh aplikasi itu juga berjalan baik. Nah, apa yang dievaluasi ketika auditor itu mengevaluasi? Pertama, cek tanggung jawab dan wewenang. Kadang-kadang ada organisasi itu tidak ada struktur organisasi, ya tanggung jawabnya tidak jelas, pembagian kewenangannya tidak jelas, ya itu adalah sebuah kelemahan di dalam sistem pengendalian internal itu, sehingga itu
harus diperbaiki. Kemudian sistem operasi. Nah, sistem operasi dan prosedur pencatatan. Nah, intinya transaksi keuangan itu apapun itu tidak benar kalau hanya ditangani oleh satu orang. Ya, transaksi itu sebaiknya melibatkan beberapa orang atau beberapa bagian, dan setiap bagian dengan bagian lain itu jelas beda kewenangannya, beda tanggung jawabnya, dan kemudian ada prosedur namanya otorisasi. Ada otorisasi dari setiap jenjang penanganan transaksi. Kemudian ada praktek-praktek yang sehat, kemudian ada karyawan yang mutunya sesuai tanggung jawab. Nah, ini sebenarnya kalau auditor melihat ke klien, kemudian wawancara atau observasi, kemudian melihat ini unsur-unsur ini terpenuhi, maka auditor itu dalam hatinya sudah mulai ada unsur kepercayaan kalau laporan-laporan yang dihasilkan dari organisasi itu, dari sistem itu sudah dapat dipercaya. Kurang lebih seperti itu. Nah, oleh karena itu, auditor ketika melihat aplikasi komputer di lain itu, pertama yang harus dilihat pengendaliannya ini, ya, pengendalian umum, pengendalian aplikasi. Pengendalian umum, bagaimana struktur organisasinya, ya, di perusahaan petugas yang menangani keuangan atau transaksi keuangan, pencatat itu mestinya orang yang berlainan. Nah, itu pemisahan tugas tanggung jawab. Jadi kalau ada transaksi ditangani satu orang, jadi orang itu menerima uang, mencatat, menyimpan, mengeluarkan, nah itu jelas itu tidak sehat. Ya, tidak sehat. Kemudian kalau ada perubahan prosedur, kemudian programnya harus diubah. Apakah semua orang punya kesempatan melakukan pengubahan program? Mestinya tidak. Nah, perubahan ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang punya kewenangan. Dan sepengetahuan dari orang yang paling tinggi kedudukannya organisasi itu. Nah, kalau ada prosedur apa-apa, kemudian programnya ikut diubah sama petugas, yaitu menunjukkan di organisasi itu nggak sehat. Prosedur pengamanan sistem informasi, biasanya kalau di perusahaan skala tertentu lihat ruangan komputer itu sangat tertutup, ruangan-ruangan lain tidak ada AC-nya, di situ dipasang AC. Di depan pintu ada tulisan selain petugas dilarang masuk, ya, dilarang merokok. Nah, itu apa maksudnya? Itu untuk mengamankan sistem, ya, sistem yang ada di dalam organisasi itu kan sistem komputer, ya. Nah, komputer itu butuh udara yang dingin dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu tadi khusus ruangan itu dipasangin AC biar nggak mudah panas, ya. Kemudian sistem di situ juga tidak semua orang boleh akses, keluar masuk flash disk dilarang, ya. Jadi data ditaruh flash disknya bawa pulang itu nggak boleh, itu nggak sehat. Kalau komputernya terkoneksi internet, maka ada berbagai macam password secara berjenjang.
si A punya password, si B punya password yang masing-masing password itu kewenangannya berbeda-beda. Nah, kalau itu terjadi dan itu ada, dan Anda dari hasil pengamatan Anda meyakini itu memang ada, maka Anda boleh mengatakan dalam hati kecil sementara pengendalian umum di perusahaan itu bagus. Ya, ya fasilitas pengolahan data yang ada di perusahaan itu aman, tidak terjangkau oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, jadi ruangan komputer biasanya ditaruh di back office. Ya, jauh dari ruang tamu, jauh dari jalan umum, itu yang bagus. Nah, tapi kalau ada sistem komputer atau komputer kok ditaruh di depan dan itu untuk mengolah data keuangan, yaitu menunjukkan pengendalian yang buruk. Nah, kalau pengendalian buruk, Anda boleh nggak percaya terhadap laporan yang dihasilkan dari sistem itu. Kemudian yang kedua, pengendalian aplikasi. Auditor itu sebelum meyakini angka-angka di dalam laporan, cek dulu ini pengendalian aplikasi ini dan kelengkapannya. Nah, kalau ini memang bagus pengendaliannya, jadi di aplikasi-aplikasi yang sudah teruji, yang dijual di pasar bebas misalnya, itu relatif lebih aman pengendaliannya, ya. Sehingga seperti Jahir, seperti Akurat itu lebih bisa dipercaya daripada aplikasi yang dibuat oleh ahli komputer yang pembuatnya belum tentu memahami logika akuntansi. Ya. Kemudian kelengkapan dari fitur-fitur aplikasi itu, ya. Ada pembatasan-pembatasan penggunaan aplikasinya, ya, oleh si A. Kalau si A ini bagian gudang misalnya, ya dia hanya bisa akses terhadap mutasi persediaan. Nyetak laporan pun nggak bisa, mengubah nggak bisa, tapi bisanya hanya input. Berarti ada password berjenjang di dalam aplikasi itu. Kalau admin bisa melihat semuanya apa yang terjadi. Ya, si A melakukan apa, menginput data apa, kapan, ya, jam berapa, detik ke berapa bisa diketahui oleh admin. Nah, itu berarti cakupan kewenangannya sudah diatur sedemikian rupa. Nah, kemudian namanya sistem aplikasi komputer itu juga rawan dengan gangguan, ya. Kemungkinan ada kerusakan karena hardware-nya, ya, mungkin software-nya, mungkin kesalahan logika komputernya, mungkin virus, ya, mungkin kerusakan karena ada petir, ada air hujan yang masuk ke ruangan, gitu ya, atau musibah kebakaran dan sebagainya. Coba Anda perhatikan apakah ruangan untuk pengolah data akuntansinya memenuhi kriteria, apakah kira-kira gangguan tidak disengaja seperti ini bisa terjadi atau tidak. Nah, maka ruangan-ruangan pengolah data biasanya relatif aman. Ya. Ya. Kemudian kesalahan yang tidak disengaja, misalnya ada terus karena sengaja data dicuri, ya, ada logic bomb, ada programming fraud, ada virus, ada trojan. Nah, ini juga kalau sistem itu tidak dilengkapi dengan aplikasi pengendalian yang bagus, yaitu mudah rusak. Datanya bisa digandakan, bisa diubah. Ya, nah oleh karena itu auditor TABK itu pertama melihat ini tadi, ya, melihat pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Ketika sudah melihat dua-duanya ini tidak ada persoalan, ya, itu sudah kita yakini
efektif, nah Anda baru kemudian boleh meletakkan, oh kalau begitu laporan keuangan yang dihasilkan ini potensi mengandung error dan salah saji material karena fraudnya bisa diminimalkan. Apa kemudian nggak perlu diperiksa? Ya diperiksa, ya. Nah itulah kemudian baru digunakan TABK. TABK tadi apa? Penggunaan komputer untuk membantu menganalisa data transaksi keuangan. Jadi itu gambaran sederhana. Nah, jadi seorang auditor TABK itu ya harus memahami logika bekerjanya aplikasi di perusahaan kliennya itu. Ya, dari sisi tadi dua macam pengendalian tadi itu. Nah, kemudian di sini ada macam-macam istilah yang kaitannya dengan pengecekan ya, ini di sistem komputer. Nah, TABK itu di era sekarang ya sangat berguna sekali bagi auditor karena umumnya perusahaan menggunakan aplikasi itu karena volume datanya sudah besar, volume transaksinya besar, kemudian transaksinya mungkin sebagian juga sudah memulai paperless, ya pembayaran tidak lagi tunai, tapi transfer pakai OPPO, pakai e-banking, ya dan sebagainya. Sehingga dokumen-dokumen yang wujudnya kertas itu menjadi sudah sangat berkurang. Oleh karena itu kemudian auditor keuangan ketika mau menguji lagi data dalam bentuk catatan di kertas itu sudah sangat sedikit, ya. Nah itu TABK. Kemudian kegunaan TABK sebenarnya luas sekali, ya. Jadi ini jenis-jenis prosedur audit yang bisa diperoleh ya dengan penggunaan TABK. Pencarian data, ya penjumlahan, stratifikasi, deteksi gap, duplikasi, pembayaran dan sebagainya. Yang ini cenderung untuk menguji potensi fraud. Kemudian menguji value for money, ya sama juga ya, ada aging schedule, analisa statistik, ya mutasi transaksi, frekuensi transaksi dan sebagainya. Kemudian risk audit, ya sampling kalau datanya dalam bentuk file komputer lebih mudah, ya kita mengamati data disortir, ya dari urutan terbesar ke terkecil, ya nanti kan akan mengelompok identitas atau file yang sama, ya misalnya kita ingin mengecek jumlah nasabah penabung di sebuah bank, datanya ribuan. Nah kalau Anda mau ngecek satu persatu secara manual itu habis waktunya, ya. Tapi dalam data komputer Anda bisa mensortir, ya sesuai abjad, sesuai urutan numerik terbesar ke terkecil atau terkecil ke terbesar, ya sortir, kemudian berdasarkan abjad mungkin akan ketemu nanti nama-nama yang sama gitu ya, namanya sama tapi kemudian nicknya beda atau alamatnya berbeda gitu. Nah bisa dilacak nanti itu siapa itu, ada satu orang kok muncul namanya 20 kali, dia ternyata penabung terbesar di bank itu, ya. Nah, karena apa? Namanya sama 20 kali muncul berarti dia punya 20 kali rekening. Alamatnya sama gitu. Ya, telusur lagi itu alamatnya di mana tadi ketahuan, ya.
pekerjaannya apa ketahuan begitu. Ya, dan itu bagian dari audit. Kemudian untuk financial audit juga bisa dilakukan. Jadi TABK ini penggunaannya bisa semua jenis audit, ya, termasuk forensik audit pun bisa dimanfaatkan. Nah, financial audit apalagi, ya. Ya, intinya tadi kalau data besar, volume transaksi besar, kita akan melakukan pengamatan secara manual di atas kertas, sangat tidak efisien, maka dibantu alat yang namanya komputer. Nah, komputer itu ya ada hardware softwarenya itu tentu, ya. Ya, itu ilustrasinya. Nah, penggunaan TABK itu akan efektif kalau apa? Kalau persepsi penggunanya terhadap TABK itu mudah. Jadi kalau tim auditor pertama kali ditugaskan mengaudit kok ketemu klien yang menggunakan Zahir accounting. Nah, tim auditornya tidak satupun yang paham Zahir. Yang berpersepsi ya itu susah itu auditnya, gimana caranya gitu. Padahal auditor itu bukan menjadi operator. Auditor itu cukup memahami bagaimana tadi pengendalian dari aplikasi tadi, pengendalian umum di sistem yang ada di klien tadi, kemudian minta ditunjukkan sama operatornya itu cara kerjanya sistem itu. Kemudian dia nanti akan mengetes beberapa sampel transaksi, ya, untuk meyakinkan apakah logika akuntansinya itu betul atau tidak. Nah, kalau tim auditornya itu sudah mempersepsikan bahwa penggunaan TABK susah, ya susah, ya nggak bisa dilakukan. Pengguna TABK itu harus berpersepsi bahwa TABK memudahkan pekerjaan. Ya, memudahkan kita dalam bekerja karena membantu menghasilkan tahapan-tahapan analisa data yang lebih sederhana, lebih komprehensif, lebih singkat waktunya gitu. Kemudian sikap pengguna terhadap penggunaan TABK, sikapnya seperti apa? Kalau auditor ini selama ini tidak enggan menggunakan begitu ya, ya jangan dipaksa gitu, karena sebenarnya klien itu belum tentu semua sekarang ini juga belum tentu menggunakan sistem akuntansi berbasis komputer. Oleh karenanya auditnya pun juga belum tentu berbantuan komputer. Ya. Jadi persepsi ini penting, ya, untuk disamarnya baik di auditor maupun di audit. Kemudian bagaimana waktu membuat perencanaan audit? Nah, sebaiknya digunakan TABK atau tidak? Nah, penggunaan TABK tadi di bahasan sebelumnya tadi itu kan butuh penyamaan persepsi. Kalau auditor merasa itu susah, ya susah, ya jangan dipaksa. Tapi kalau dia auditor itu sudah terbiasa dengan bekerja aplikasi, ya itu mudah. Justru dia lebih produktif gitu untuk melakukan proses pekerjaannya. Kemudian proses bisnisnya harus sudah diaudit, itu harus berbasis elektronik. Jadi TABK nggak akan jalan ketika di kliennya itu, di entitas yang akan kita audit itu datanya ya semua manual. Sekelas kampus UNS ini aja ya, saya lihat belum tentu data itu sudah siap dalam bentuk elektronik. Beberapa dokumen itu
scan lebih dulu, baru kemudian diunggah. Jadi kalau kita tiba-tiba minta dokumen digital belum tentu siap juga, ya. UNS itu bisa dibilang organisasi yang cukup lumayan gitu ya, lumayan besar juga gitu. Tapi belum tentu kalau auditor masuk ke mengaudit UNS bisa sepenuhnya menggunakan TABK. Belum tentu bisa. Tapi secara parsial, misalnya ingin mengaudit realisasi anggaran, mau mengaudit mutasi aset, memang ada sistemnya. Tapi sistemnya juga sekali lagi belum tentu betul logikanya, ya belum tentu betul logikanya. Oleh karena ya auditor harus skeptis ya dalam membuat perencanaan itu. Ketidakpraktisan apabila digunakan pengujian manual. Jadi kalau Anda akan mengaudit laporan keuangan bank BRI tadi, ya jangan berpikir manual karena di bank itu sudah memang datanya semua berbasis elektronik. Ya. Ya, itu berarti siap auditnya, siap dilakukan pengujian TABK secara serentak ya, komprehensif menyeluruh melihat itu mungkin ya. Ya, kantor pusat apalagi kalau kantor pusat Bank BRI kemudian hanya mengaudit kantor cabang di Solo gitu ya. Datanya sudah ada di komputer server kantor pusat sana juga. Secara real time dia bisa lihat itu. Berarti di situ auditor internal di BRI sana juga menggunakan TABK. Tapi kondisi itu tidak semua entitas sudah dalam kondisi siap ya, untuk datanya sudah sepenuhnya dalam bentuk elektronik. Gitu. Dan efektivitas anggaran dan efisiensi waktu. Kendala pelaksanaan ini ya tadi tim auditor